Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian budaya organisasi dan fungsi budaya organisasi. Baik, budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya memiliki arti akal budi. Secara umum, budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi. Sedangkan organisasi secara umum adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Bisa berupa institusi, asosiasi, atau lembaga yang memiliki tujuan yang sama dan berhubungan dengan lingkungan luar. Jadi kesimpulannya, budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Kemudian yang kedua, fungsi budaya organisasi. Siagian 1997 halaman 21. Budaya organisasi menentukan peran dalam batas perilaku, mewujudkan rasa memiliki untuk para anggota, meningkatkan ikatan kuat pada seluruh anggota, dan alat pengendali perilaku pada setiap organisasi di dalam sebuah perusahaan. Enhara 1997 halaman 21. Budaya organisasi sebagai identitas, sumber daya panduan pola perilaku, adaptasi, pertumbuhan, dan proses yang menjadikan suatu bangsa menjadi kongruen dengan negara lain. Yang ketiga, Robbins tahun 1999 halaman 294. Budaya organisasi dapat memudahkan munculnya komitmen dan memantapkan dalam hal sistem sosial. Yang disampaikan oleh Saudara Yahya. Jenis budaya organisasi. Jadi, jenis budaya organisasi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu open and participatory culture, di mana open and participatory culture ini ditandai dengan adanya pencapaian tujuan hasil yang tinggi dan didukung dengan adanya rasa saling percaya pada bawahan. Sifat komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang suportif dan perhatian penuh, menyelesaikan masalah bersama, otonomi pekerja, dan berbagai seluruh informasi yang ada. Kemudian jenis yang kedua itu adalah close and authoritative culture. Karakteristik dari jenis ini adalah adanya pencapaian tujuan pada hasil yang tinggi, tapi pencapaian ini akan lebih dinyatakan dan dipaksakan di dalam organisasi dengan sifat kepemimpinan otoraksi yang kuat. Kemudian karakteristik budaya organisasi, di mana karakteristik budaya organisasi ini terdapat 7 poin. Di antaranya adalah innovation and risk taking. Inovasi ini mengambil risiko suatu tindakan dalam melakukan inovasi dan mampu mengambil risiko di dalam suatu proses inovasi itu sendiri. Kemudian attention to detail. Poin ini berbagai hal secara detail, yang artinya itu organisasi mengharapkan para anggotanya untuk mampu bekerja lebih detail, analisis, dan juga tepat pada sasaran. Kemudian yang ketiga adalah outcome orientation. Orientasi dalam hal manfaat, artinya pihak manajemen harus memiliki orientasi atau fokus pada hasil atau manfaatnya.
dan tidak hanya fokus pada proses dalam memperoleh hasil yang diharapkan. Kemudian yang keempat adalah people orientation. Orientasi pada anggota itu artinya pihak manajemen sangat memperhatikan adanya pengaruh ataupun manfaat suatu yang dihasilkan pada setiap anggota. Yang kelima adalah team orientation. Orientasi pada tim artinya tindakan memprioritaskan kegiatan kerja dalam organisasi berdasarkan tim tersebut, bukan secara individu saja. Yang keenam, aggressiveness. Artinya suatu kondisi di mana setiap anggota itu akan cenderung lebih kompetitif dan juga agresif. Yang ketujuh adalah stability. Stabilitas itu artinya kondisi yang mana kegiatan organisasi tersebut akan lebih fokus dalam menjaga status quo seperti lawan dari perkembangan. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang contoh budaya organisasi, di mana ada beberapa poin. Di antaranya adalah 1. Budaya administrasi. Budaya administrasi dalam suatu organisasi sangat diperlukan, seperti dalam hal surat menyurat, masuk dan keluarnya barang, dan hal lainnya seperti memperlancar performa perusahaan. Yang kedua adalah kedisiplinan. Budaya organisasi juga bisa berupa kedisiplinan, seperti dalam hal ketepatan dalam menyelesaikan pesanan pembeli, budaya ramah kepada para pembeli, tidak telat datang ke kantor, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pembagian wewenang yang jelas. Salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan adalah kemampuan perusahaan tersebut dalam hal membagi wewenang. Tanpa adanya pembagian wewenang yang jelas di dalam perusahaan, maka performa setiap anggota tidak akan maksimal karena mereka akan merasa bingung. Kemudian contoh yang keempat adalah inovasi, di mana inovasi merupakan budaya yang mampu memotivasi setiap anggotanya untuk mampu melahirkan atau mengembangkan berbagai ide yang kreatif, inovatif demi kesuksesan organisasi tersebut. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.